Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Kita semua tentu pernah dan mungkin sering membaca komik atau cerita-cerita ringan. Misalnya, angkatan saya banyak membaca cerita silat S.H. Mintarja atau Koping Ho. Berjilid-jilid, panjang lebar, dan nyaris tidak ada gambar. Tapi semua orang begitu tekun, bahkan tidak berhenti untuk membacanya. Dan herannya, apa yang diceritakan oleh Mintarja maupun oleh Koping Ho bisa kita ingat terus sampai sekarang. Namun meskipun kita membaca buku pengetahuan yang ada diajarkan di sekolah, berkali-kali dan berkali-kali pula mendapatkan ujian, banyak yang terlupakan. Kalaupun ada yang diingat sepotong atau hanya secuil saja. Padahal yang membaca kita, yang menyimak kita, dan seterusnya kita. Tapi kita melupakannya. Apalagi kalau pelajaran yang lebih banyak membutuhkan analisa atau logika seperti matematik misalnya. Banyak yang mengatakan ilmunya sudah dikembalikan kepada gurunya. Apakah kita bodoh? Rasanya tidak. Karena cerita yang panjang pun masih bisa kita ingat, bahkan kalimat demi kalimat. Sementara pelajaran yang sifatnya hafalan saja, katakanlah seperti menghafal letak geografis ilmu bumi, banyak yang tidak kita ingat meskipun kita pernah datang berkunjung ke sebuah kota. Ini membuktikan bahwa bukan otak kita yang bodoh, tapi benar seperti yang dikatakan oleh Konghucu, hati kita tidak ada di tempatnya. Kalau hati tidak ada di tempatnya, meskipun makan enak, tidak bisa kita rasakan enaknya dan tidak bisa kita ingat apalagi. Nah, maka yang paling penting adalah perhatian. Dan perhatian itu akan menimbulkan pemahaman dan pemahaman akan menimbulkan kecintaan. Bisa didapat oleh kemauan kita sendiri atau oleh guru yang mengajar. Dan kadang-kadang kita mengatakan guru itu jelek. Tapi orang lain atau murid lain justru mengatakan sebaliknya. Jadi guru yang jelek bagi seseorang belum tentu jelek bagi murid yang lain. Ini masalah selera, masalah kimia. Nah, saya ingin membaca sebuah sabda Konghucu yang lain pada kitab Lun'i jilid 7 ayat ke-8. Kepada yang tidak mau bersungguh-sungguh, tidak perlu diberi petunjuk lebih lanjut. Kepada yang tidak mau berterus terang, tidak perlu diberi nasihat. Kepada yang sudah diberi tahu tentang satu titik atau satu sudut, tetapi tidak mau berusaha mengetahui ketika titik atau ketika sudut yang lain, tidak perlu diberi pengetahuan, tidak perlu diberitahu lebih lanjut. Kalau kita cermati nasihat ini, benar adanya. Seseorang yang memang tidak suka, meskipun dipaksa, dan pada waktu itu bisa saja menurut apa yang kita paksa, tapi tidak akan masuk ke hati. Itu akan mudah menguap, sehingga segala effort kita, segala apa yang kita lakukan menjadi sia-sia, malah akhirnya bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Namun kalau sesuatu itu kita suka, seperti contoh kita membaca komik atau cerita silat, kita akan membacanya dan bahkan kalau ada yang terlupa, membaca kembali. Meskipun biasanya cukup membaca sekalipun, sudah masuk ke batin kita, ke jiwa kita, dan terus kita ingat. Sementara kalau kita tidak suka, percuma. Demikian juga kalau ada seseorang datang kepada kita, menceritakan masalahnya, meminta kita memberi jalan keluar, memberi nasihat,
sekiranya orang itu tidak jujur berterus terang apa yang sebenarnya terjadi, juga percuma. Karena bagaimana mungkin kita bisa memberi nasihat yang baik kalau kesimpulan yang kita tangkap dari penjelasan orang itu tidak sepenuhnya benar. Bukan karena tidak menangkap, tapi karena ada fakta yang disembunyikan. Jadi memang kalau kita ingin maju, kita harus mencintai. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang tepat, kita harus jujur memberikan informasi. Inilah hal yang sangat penting sehingga apapun yang akan kita lakukan tidak sia-sia dan tidak salah arah. Cintai apa yang kamu ingini, maka semuanya akan kamu rengkuh dan kamu dapati. Sementara berterus teranglah jika ingin mendapatkan masukan yang tepat. Kalau tidak, maka kesimpulan atau nasihat yang diberikan kepada kita akan melenceng dari yang sebenarnya. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.